Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Purnamasari dari kelas manajemen karyawan B. Di sini saya akan membahas tentang materi payback period dan average rate of return atau biasa disebut sebagai ARR. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang payback period dan ARR terlebih dahulu, dan selanjutnya ada cara penghitungannya. Nah, payback period adalah metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kelemahan metode ini yaitu mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai. Dan yang kedua, mengabaikan konsep time value of money. Dalam payback period ada dua cara penghitungannya, yaitu berdasarkan payback period yang berbeda jumlahnya setiap tahun dan yang jumlahnya sama setiap tahunnya. Nah, untuk ini ada rumus payback period yang jumlah setiap tahunnya itu berbeda, yaitu payback period sama dengan N tambah A kurangi B per C kurangi B kali 1 tahun. Nah, untuk keterangannya, N-nya adalah tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment. A-nya jumlah initial investment. B-nya jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N. Untuk C-nya yaitu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N tambah 1. Nah, untuk rumus period yang arus kas jumlah setiap tahunnya sama, yaitu payback period sama dengan initial investment per cash flow kali 1 tahun. Tentunya saya akan kasih beberapa contoh kasus untuk masing-masing metode. Nah, ada satu contoh kasus yaitu Pak Dedi berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta. Dengan perkiraan pendapatan bersih setiap bulannya adalah, ada data cash flow di sini. Sudah tertera ya. Diperkirakan Pak Dendi pada tahun ketiga modal akan kembali. Berapa lama modal Pak Dendi dapat kembali? Apakah sesuai dengan perkiraan? Nah, sesuai rumus yang saya tadi kasih tahu, yaitu N tambah A kurangi B per C kurangi B kali 1 tahun. Nah, yaitu Pak Dendi kan diperkirakan tahun ketiga modalnya akan kembali. Nah, si N itu 3 tambah 35 juta kurangi 17, 57, 49 per 14, 6, 42, 87 kurangi sekian. Nah, kali 1 tahun. Hasilnya segini. Untuk metode cara penghitungan yang jumlah setiap tahunnya sama, yaitu contoh kasusnya, Pak Beni berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap tahunnya yaitu sama, sebesar 5 juta. Berapa lama modal Pak Beni dapat kembali? Nah, payback period sama dengan initial investment bagi cash flow. Nah, initial investment-nya itu yaitu 35 juta dan cash flow-nya 5 juta. Otomatis 35 juta bagi 5 juta kali 1 tahun.
sama dengan payback periodnya 7. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus, yaitu dari PT Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, untuk metode penyusutan garis lurus ini ada dua, yaitu dengan jumlah setiap tahunnya sama dan jumlah setiap tahunnya berbeda. Nah, untuk jumlah setiap tahunnya yang berbeda menggunakan SYD, sedangkan untuk setiap tahun jumlahnya yang sama menggunakan SLN. Nah, contoh nih, untuk mesin A dan mesin B memiliki investasi yang berbeda. Untuk mesin A, investasinya totalnya adalah 28 juta. Untuk mesin B, 32 juta. Masing-masing mesin memiliki umur ekonomis yang sama, yaitu 6 tahun. Tetapi untuk nilai residu, mesin A tidak memiliki nilai residu, tapi untuk mesin B memiliki nilai residu, masih ada nilai sisanya, yaitu sebesar 5 juta. Nah, untuk EAT, masing-masing mesin berbeda. Untuk mesin A, karena setiap tahun jumlahnya sama, EAT-nya sama. Nah, tapi untuk memperhitungkan mesin A sama mesin B, kita cari terlebih dahulu cash flow-nya. Perhitungan cash flow per tahunnya untuk mesin A dan mesin B. Maka, di sini saya sudah buatkan kolom lainnya, yaitu ada tahun, ada EAT, ada depreciation, dan ada cash flow. Dengan investment 28 juta untuk mesin A dan 32 juta untuk mesin B. Nah, di sini saya sudah ada EAT-nya, setiap tahunnya sama, yaitu 8 juta. Tapi untuk di kolom ini tahunnya sama, ada rumus tertentu. Nah, maka saya akan kasih rumus, saya hapus dulu. Untuk EAT tahun yang sama, yaitu menggunakan rumus sama dengan klik EAT di page 6, lalu kita kunci menggunakan shift 4. Masing-masing huruf menggunakan shift 4. Lalu enter. Nah, lalu klik blok ke bawah. Untuk depreciation sendiri, untuk tahun jumlah yang sama menggunakan SLN, yaitu sama dengan SLN kurung buka investment titik 2 dan dengan nilai residu yang kosong, karena mesin A tidak memiliki nilai residu, klik kosong, dan life rate-nya yaitu 6, karena memiliki umur ekonomisnya selama 6 tahun. Tetapi untuk investmentnya kita kunci agar bisa diblok ke bawah. Dan enter. Dan di sini bukan rupiah ya, lalu kita ubah currency-nya. Dan desimalnya juga kita ubah. Nah, seperti ini. Lalu kita blok, maka hasilnya semuanya sama. Untuk mencari penghitungan cash flow di mesin A, yaitu sama dengan EAT ditambah depreciation, itu saja. Lalu enter, lalu blok. Di sini ada rata-rata. Untuk rata-rata mari kita blok. Nah, lalu klik auto sum dan klik average.
maka otomatis masing rata-rata sudah muncul. Nah, untuk payback period di mesin A, kita menggunakan rumus investment dibagi rata-rata. Rata-rata EAT-nya yaitu 8 juta. Oh, salah. Kan dari 5, D4, salah klik. Untuk payback periodnya yaitu sama dengan investment dibagi rata-rata cash flow. Maka ini bisa disebut payback periodnya yaitu 2 tahun 2 bulan. Nah, untuk depreciation di mesin B kita menggunakan rumus SYD sama dengan investment, lalu kita kunci titik 2, lalu nilai residu di mesin B yaitu sebesar 5 juta. Lalu nilai ekonomis, umur ekonomisnya 6 tahun, lalu EAT per tahunnya. Klik lalu enter. Nah, untuk penghitungan depreciation di mesin B yaitu menggunakan SYD, maka sama dengan SYD kurung buka klik investment, lalu kita kunci shift 4 titik koma, lalu nilai sisa mesin B yaitu sebesar 5 juta, titik koma, umur ekonomisnya yaitu 6 tahun, lalu EAT-nya per tahun. Nah, lalu ubah currency-nya. Lalu blok ke bawah biar supaya langsung otomatis terisi. Nah, masing-masing terisi. Untuk cash flow sama seperti mesin A, yaitu sama dengan EAT ditambah depreciation. Bentar. Lalu blok ke bawah. Untuk rata-rata juga sama seperti mesin A, blok, klik auto sum, lalu klik average. Nah, untuk penghitungan payback period di tahun jumlah yang berbeda, karena masing-masing tahun berbeda, untuk perusahaan bina usaha yaitu dinyatakan hitung payback periodnya, cash inflow-nya
3 tahun periode, yaitu dari tahun pertama, kedua, dan ketiga. Maka untuk investasi awalnya kita klik sama dengan klik investasi awalnya, investment, itu sebesar 32 juta. Lalu nah, untuk cash inflow tahun pertama sudah ditentukan dan sudah kita hitung tadi di cash flow di kolom atas ini. Tinggal sama dengan klik cash flow tahun pertama, yaitu yang sebesar 16.1486. Klik saja yang I6, lalu enter. Nah, investasi belum kembali, rumusnya beda lagi. Ini menggunakan rumus investasi awal dikurangi cash inflow tahun pertama. Itu saja, yaitu sama dengan investment awal minus dikurangi cash inflow tahun pertama. Lalu klik, masih plus, belum minus. Lalu mari kita hitung cash inflow kedua. Untuk cash flow kedua ada di kolom yang nomor tahun kedua, yaitu sebesar 13.928.571. Lalu maka klik sama dengan klik cash flow tahun kedua, lalu enter. Nah, untuk tahun kembali pada tahun kedua, tahun kedua, maka rumusnya investasi belum kembali pada tahun pertama dikurangi cash flow tahun kedua. Nah, jadi bukan dari investasi awal ya, tapi dari investasi belum kembali pada tahun pertama dikurangi cash inflow tahun kedua. Lalu enter. Nah, untuk cash inflow tahun ketiga, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tinggal klik saja sama dengan, lalu cash flow tahun ketiga sama dengan, klik enter. Nah, sini ada, karena sampai tahun ketiga saja, lalu kita langsung hitung kelebihannya, kelebihan di bulan di tahun ketiga. Maka dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan investasi belum kembali pada tahun kedua dikurangi cash inflow tahun ketiga, seperti itu. Lalu enter. Nah, hasilnya min 9.785.714. Lalu ada kelebihan bulan lalunya. Mari kita hitung. Dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan kelebihan pada tahun ketiga, kurung buka dulu, min kurung buka kelebihan pada tahun ketiga dibagi cash inflow tahun ketiga, kurung tutup, lalu dibagi 12 karena per tahun, dikali 12, lalu enter. Nah, jadi kelebihan bulan lalu pada tahun ketiga yaitu 10 bulan. Nah, untuk tahun yang satu, kedua itu tidak menjadi kelebihan bulan, mereka tetap full selama 12 bulan. Tapi untuk pada tahun ketiga itu kelebihan bulannya 10 bulan. Untuk penghitungan payback period yang di SCD ini, maka itu sama dengan kurung buka 36 dikurangi kelebihan bulan. Nah, kelebihan bulan yang 10 bulan yaitu
klik C23 dan kurung tutup, lalu dibagi 12 karena setahunnya 12. Nah, 36 ini dari 12 kali 3 karena setahunnya itu 12 bulan. Nah, penghitungan kita selama 3 periode atau 3 tahun, maka totalnya 36. Lalu dikurangi kelebihan bulan dan dibagi per tahun, yaitu 12 bulan. Lalu klik enter. Nah, payback periodenya selama 2 bulan. Nah, sekarang lanjut cara penghitungan ARR. Sebelum mulai cara penghitungan ARR di dalam Excel, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu ARR atau Average Rate of Return. Merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Nah, ada 3 rumus dalam penghitungan ARR, yaitu cara mencari ARR-nya, rata-rata EAT-nya, dan rata-rata investasi. Untuk cara penghitungan cara mencari ARR-nya, yaitu rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Nah, untuk rata-rata investasi, rumusnya itu sama dengan investasi dibagi umur ekonomis dalam kurung N. Nah, setelah menghitung mulai dari EAT, depreciation, dan cash flow, nah, cara penghitungan ARR kita cari dulu terlebih dahulu rata-rata investasi dan rata-rata EAT, baru ke ARR. Nah, untuk cara menghitung rata-rata investasi, yaitu sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Nah, untuk mesin A, investasinya itu 28 juta dibagi umur ekonomisnya 6 tahun. Ya. Lalu enter. Nah, untuk mencari rata-rata EAT-nya, yaitu total investasi, total EAT-nya yang selama 6 tahun, dalam kurun waktu 6 tahun, berarti 8 kali 6 itu totalnya 80 juta. Nah, total EAT sebesar 80 juta sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis, itu 8 juta. Nah, baru menghitung ARR-nya, ya, atau Average Rate of Return, dengan cara yaitu, nah, untuk penghitungan ARR, Average Rate of Return, yaitu sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Lalu enter. Nah, hasilnya ARR-nya yaitu 171,43%. Nah, untuk penghitungan ARR di mesin B sama seperti halnya mesin A. Kita hitung dulu depresiasinya, karena tadi kita sudah menghitung, maka kita tinggal pindahkan saja dari yang sebelumnya, yaitu lalu blok
Nah, untuk cash flow sama dengan EAT ditambah depreciation. Lalu totalnya untuk penghitungan ARR di mesin B sama seperti halnya di mesin A. Nah, data-data investasi yaitu investasi dibagi umur ekonomi. Untuk mesin B, investasinya yaitu 30 juta. Jadi 30 juta dibagi 6 sama. Itu klik enter. Dan untuk pencarian rata-rata IT, maka tetap EAT dibagi umur ekonomis. Tuh. Nah, average rate of return pada mesin B maka sama dengan P15 dibagi I14. Enter. Pakai konversen. Nah, hasilnya untuk average rate of return pada mesin B itu 95%. Baik, itu saja yang saya akan jelaskan sampai sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, bila ada kesalahan, karena saya masih belajar. Juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.